Halo kalian semuanya, kita senang sekali boleh baku dapat dengan ngoni semua di kita pe channel. Ini channel pertama di YouTube. Dia nama channel Planet Earth What's Going On, Chit-Chat with Mariska, dan chit-chat pertama kita saat ini kita bersama dengan Bapak Andre Ango. Bapak Andre Ango adalah Ketua DPRD Sulawesi Utara dan katanya dengar-dengar menjadi bakal calon wali kota berikutnya di Torong Pe Kota tercinta Manado. So ada di ujung telepon sama-sama dengan kita saat ini Bapak Andre Ango. Selamat pagi waktu Jakarta Pak Andre. Senang baku dapa. Di sini malam jam 7. Lagi malam di sana. Malam di Seattle. Apa kabar Pak? Baik. Ibu dah ikut atau Bapak sendiri ini tugas negara? Anak-anak sehat, anak-anak sehat. Sehat semua. Iya, salam for ibu deh anak-anak Pak. Jadi bagaimana nih perasaan? Ini kunjungan ke Jakarta, kalau boleh kasih akang dok sedikit bocoran. Ada apa dok di Jakarta Pak ini? Nggak ada hubungan dengan tuh calon-calon ya enggak Kang? Oh enggak. Ini tugas betul-betul tugas negara. Kita kalau kok boleh flashback sedikit ke belakang Pak, kenapa Bapak suka terjun di politik? Bapak dok hidup mapan, so bisa dibilang lah apa lah Bapak mau cari semua, so ada cakep, jadi maksudnya berpendidikan, punya uang. Nggak, maksudnya dan kenapa jadi malah di politik yang kalau orang bisnis tuh suka berpikir malah jadi baking repot, kalau maksudnya baking sakit kepala, belum orang bully, belum orang fitnah, belum orang puji-puji ya mungkin bagus, tapi di sisi lain kenapa Bapak pilih itu? Apa yang sebenarnya pertama kali itu kung akhirnya ya udah kita siap? Ini kan selama toh flashback. Jadi ya kalau mau berbuat sesuatu mesti di politik. Maksudnya? Kalau mau buat sesuatu yang besar harus di politik. Oh, gitu. Kalau orang tidak happy, kalau orangnya tidak happy, kalau orang merasa orang pelayanan umum jelek, orang merasa penataannya jelek, orang tidak happy dengan bagaimana orang mungkin negara atau orang daerah diurus, ya orang mesti masuk politik. Oh, jadi kalau mau berubah itu mesti dari dalam, mesti baku iko masuk di situ kan. Kalau dari luar cuma baca cerita, nggak ada DP guna. Jadi masuk di dalam. Ya karena di situ DP tampak. Kan siapa yang bilang ya? Einstein bilang, toh dunia ini katanya tidak akan dihancurkan oleh orang-orang jahat, tapi oleh orang yang diam. Oh iya, oke. Pak Kong dari situ mulai Bapak mulai dari awal itu kira-kira tahun berapa Bapak masih ingat? Waktu itu anggota dewan juga atau langsung? Kita tahun 2005 jadi pengurus PDI Perjuangan. Dari situ mulai ya. Politik. Dan 2009 mencalonkan diri jadi anggota DPRD provinsi dan terpilih, no? Nah, itu sampai sekarang. Oke, kita dengar. Ini cuma kita nggak tahu sih betul atau nyanda Pak, karena kita kasih yang ada di Jawa sini. Betul, tentu mau calon wali kota itu memang Bapak so siap sekali atau memang panggilan hati atau karena ingin Manado jadi lebih baik. Ya rupa Bapak bilang tadi ya mesti masuk di situ kalau mau merubah. Ya, jadi DP inti kan kembali lagi ke tujuan awal kenapa mau berpolitik. Okay. Berarti kan karena orang tidak happy ya orang mau memperbaiki keadaan toh. Jadi kita masuk politik. Di Manado sekarang tidak happy Bapak dan tuh Manado sekarang dah toh. Berharap ketika Bapak masuk semua happy. No, orang juga nggak bisa bikin semua orang happy pasti. Tapi paling tidak kalau orang di dalam, orang boleh making sesuai yang orang pikirkan, sesuai yang orang cita-citakan. Ya kalau memang cuma lihat-lihat di situ terus, nyanak bandingkan dari luar ya mungkin oke-oke
aja. Tapi kalau soal ke Seattle tuh, soal ke ini, pasti kan orang juga kan mau penataan seperti di tempat-tempat lain yang orang pernah lihat. Oke. Kita dengar Bapak kata pernah sekolah di Amerika. Pak, kalau Bapak mesti ingat itu kapan? Itu umur berapa? Sekolah di Amerika? Selesai SMA tahun 89 ke Amerika, tahun 94 selesai master, balik Indonesia. Oh, wow. Cinta tanah air. Yang boleh tahu, master di bidang, jurusan apa? Bidang apa masternya? Jadi kita sekolah di Los Angeles. University of Southern California. Kita kelar Bachelor of Science, Industrial and System Engineering. Lalu kita lanjut kelar Master of Science di Engineering Management. Itu masih di Department dari Industrial and System Engineering. Dari situ, jadi politisi. Jauh sekali. Dari situ balik Indonesia, no? Mulai babi. Sama di Eka, dari Indonesia ke Amerika. Dari situ balik Indonesia. Ke Jakarta dulu. 2 tahun kerja Jakarta, baru balik ke Manado, no? Kita kasih yang Pak, kita nintau kalau semua jadi bacurhat ini, kita nintau dapat tugas di sini sebagai jurnalis asing. 1 bulan jurnalis sobaku dapat. Enggak apa-apa Pak. Oke, sekarang tolong balik ke keluarga Pak. Ini Bapak itu di Manado yang kita tahu tuh suami yang baik, itu ayah yang baik. Pokoknya ya hampir nggak pernah dengar ada yang aneh-aneh lah, boleh ya apalah itu. Tapi bagaimana Bapak tips untuk bisa menjaga itu? Karena secara orang lihat dari luar, keluarga itu bahagia sekali. Mungkinlah ada lah ya, sama orang ada mungkin masalah-masalah, tapi kan ya biasalah di dalam rumah tangga. Tapi secara utuh lihat, oh bahagia sekali nih rumah tangga. Rumput tetangga kan selalu lebih hijau. Enggak ya. Tapi walaupun lebih hijau, tapi kan Bapak ternyata memegang prinsip bahwa ya tuh di rumahnya lebih hijau. Biasa-biasa saja. Apa DP tips dan sebagai seorang pria sukses, ganteng, kaya, anggota dewan. Apa tuh enggak ada? Jadi dalam politik, setelah kita belajar, setelah mengalami, jadi kita prinsip, cuman banyak juga teman-teman tahu, dalam politik, kalau orang semua puji-puji, cepat-cepat minta ampun. Jadi kita semua minta ampun. Kita hendak bapuji ini Pak, memang kenyataan memang begitu. Memang kenyataan kan kita dari Manado cukup kenal juga kan, kenal ibu, ya, tapi kan ada. Mungkin semua terjadi karena kemurahan Tuhan tentu, no? Sampai aman-aman semua, apa semua ya. Orang nggak tahu ke depan bagaimana. Jadi mau bilang tips, apa tips? Kasih maksudnya bagi-bagi ketuk pas sesama pria-pria. Ya Bapak kan jadi idaman. Emak-emak lah, emak-emak idaman Bapak siapa? Bahaya dong. Maksudnya idaman dalam hal ya, aduh, kosanya kita suami seperti ini gitu kan. Berbeda-beda. Dan kita mungkin kalau jabaku bakal lain begitu, siapa paling banyak mengalah Pak? Bapak atau Ibu? Mesti saling mengalah toh. Maksudnya dan kalau mau hitung-hitung DP itu kira-kira siapa yang selalu mengalah, siapa yang lebih-lebih dulu minta maaf begitu dah. Mar dapat lihat Ibu no. Ini kita lihat dari bahasa tuh dapat lihat Ibu. Lalu kan orang bilang kalau ada masalah itu, salah satu yang akan menyelesaikan masalah itu waktu. Jadi Bapak Diang jodang nanti waktu selesaikan. Jadi Bapak Diangnya nanti waktu selesaikan. Tutup mulut, nggak usah terlalu banyak bicara. Tapi bertindak atau Kang, ya ini orang ada orang itu seperti itu. Karena kalau mulut bicara, sudah bisa ditarik kembali. Pak, ini kita jadi dengar orang-orang jadi bercerita. Yang nak lengkap kata kalau jadi politisi kok nintok menyanyi. Betul so itu. Karena kalau pergi kata di acara, pergi di acara begitu kok menyanyi, oh sudah berarti politisi yang baik. Ini setidaknya modal menyanyi ada. Berarti belum.
penyanyi dong jadi. Nggak, artinya minimal dong, walaupun tuh suara nggak gagah-gagah sekali dong Pak Mar, kata tahu menyanyi sedikit begitu. Ya, juga. Oh, Bapak Sonen tahu menyanyi Mar, pernah punya bisnis di bidang entertain mungkin kan? Jadi ya, so klop sedikit jo. Maksudnya menyanyi sedikit. Oh ya? Baca buku dan kita sempat syuting Pak Bapak ke rumah tuh 2 tahun lalu. So itu kong kita lihat banyak sekali buku apa dong itu Pak? Tuh itu ruang tamu so kayak perpustakaan. Kita baca buku pengembangan diri lah kebanyakan. Buku pengembangan diri, no, supaya yang paling penting kan orang mesti menguasai orang diri. Kita ada Iko di sini itu no, Dale Carnegie tapi tidak kelar karena koronces. Jadi belum Carnegie itu banyak buku-buku bagus. Baca juga Dale Carnegie. Ya kita ada sempat ambil kelas tapi belum selesai kan, terus kelas udah berhenti dulu tunggu corona selesai baru lanjut. Beli aja, baca aja dulu DP buku no. Nggak perlu DP kelas toh. Baca buku Dale Carnegie. Kita ambil satu paket Pak. Oh bagus. Baca aja dulu DP buku. DP buku banyak, bagus-bagus. Iya, ada berapa buku dia. Lalu John Maxwell bagus. Oke, sekarang orang pindah di hobi yang lain yang Bapak paling suka, katanya suka apa itu? Jet ski? Enggak, bukan ya? Itu cuma dapat info Bapak suka jet ski kata. Atau cuma ya tapi itu. Cuma karena bawa bantuan tokonya jet ski atau? Oh, enggak lah. Dari tahun 90-an dari tahun 90-an kita naik jet ski, jalan-jalan, melihat keindahan ciptaan Tuhan di Manado. Suka sekali jalan yang keluarga Bapak, kita lihat selalu lompat sana lompat sini. Sekarang Sony boleh kasih yang stuck di Manado, Sony boleh pergi mana-mana. Bagaimana ya menurut Bapak untuk keadaan sekarang? Kita orang rumahan juga, anak-anak juga orang suka rumahan, jadi enjoy di rumah. Dan new normal sekarang bagaimana Pak? New normal di Manado, bagaimana kerja dari rumah, semua dari rumah? It's okay. Kalau mau baku dapat lebih banyak di rumah. Tapi bagaimana? Kalau mau reses atau bagaimana, pergi apa namanya? Aja, nggak masalah. Yang penting pakai masker. Jadi tidak masalah soal new normal, yang penting ikut protokol semua kan. Have to go on. Iya, nih boleh kata berarti. Iya, ada itu bisnis bagaimana Pak? Bagoyang juga. Ya pasti terpengaruh. Tapi ya begitulah bisnis, begitulah kehidupan. Ada up, ada down. Iya betul. Sekarang orang balik ke tugas sebagai anggota dewan. Bagaimana Bapak melihat tuh keadaan sekarang kalau mau dibandingkan dengan di Amerika? Bagaimana Bapak melihat tuh keadaan yang terjadi di Amerika yang saat ini? Bagaimana menurut Bapak sebagai seorang ketua DPRD Sulawesi Utara? Ya, orang lumayan menurut kita. Orang make progress. Amerika yang justru slow down. Itu kita semua tanya ke Bangki apa menurut Bapak slow down? Oh, lihat jodoh riot, lalu ini kriminal kan tinggi. Itu kira-kira menurut Bapak kira-kira itu ada sedikit berhubungan dengan politik atau bagaimana menurut Bapak? Oh pasti, semua hal itu berhubungan dengan politik. Pasti. Apa karena menurut Bapak yang terjadi di Indonesia juga ya terjadi di sini juga walaupun beda apa yang terjadi di Indonesia maksudnya? Yang kemarin waktu Pilpres juga kan itu soal masalah itu juga. Waktu Pilpres di Amerika juga kan seperti itu. Dan itu Amerika itu kan ya boleh dibilang patron dunia. Mungkin bukan patron para politisi di negara-negara lain, tapi patron dari masyarakat negara-negara lain. Orang lihat Amerika,
Dan itu mungkin ada dampak juga mencontoh ke Amerika yang waktu pemilu 2016 yang seperti itu, ya orang juga terikut. Dan supaya bisa tidak terjadi di Indonesia, dan akhirnya malah terjadi di sini. Jadi di sana getting worse tadi ya. Ya, tapi menurut Bapak apa yang harus sebenarnya yang paling urgent untuk yang perlu disikapi secara cepat? Apa itu? Saat ini di sini dengan keadaan seperti ini. Karena Bapak juga kan pernah sekolah di Amerika, mungkin apa pernah lihat ada keadaan-keadaan yang ya memang agak sedikit seperti itu. Ya semua dari politik. Kan semua pilpres nanti ini di Amerika. Ya mudah-mudahan rakyat Amerika memilih pemimpin yang baik lah. Lalu Amerika itu menurut kita salah satu yang paling ini ya sebetulnya Amerika ini kenapa ini orang baca cerita itu supaya orang bisa yang bagus orang bikin, yang tidak bagus orangnya bikin toh di batu orang. Nah, Amerika itu salah satu DP problem kita lihat, gun control law-nya itu yang seperti itu. Ya semua. Ya orang katanya enggak ada, cuma orang-orang tertentu yang boleh pegang tuh punya tuh barang yang seperti itu. Kalau orang kan enggak, maksudnya di Indonesia kan tuh orang cukup ya bagus lah di Indonesia, karena orang cuma orang-orang tertentu yang boleh punya itu. Makanya di Amerika itu kan tingkat homicide kan tinggi. Tingkat pembunuhan itu tinggi, 10 kali lipat dari Indonesia. Oke, nanti kita bilang Akang pada orang, Pak. Torang balik di Manado. Iya. Iya, torang balik soal Manado. Karena kita waktu di Amerika pernah dirampok. Taruh pistol di kepala. Bapak bagaimana waktu itu? Bagaimana lagi? Pasrah dong. Kasih tuh doi atau? Oh, masuk dalam rumah. Diikat. Orang ambil tuh barang-barang dalam rumah. Bapak lapor polisi? Ya, lapor. Diproses? 911. Diproses dan akhirnya? Diproses dan tidak ketangkap. Pengalaman buruk di Amerika ternyata. Ya, shit happens. Oke, aduh kita masih suka sekali baca cerita. Ini ada apa waktu? Nggak bisa bercerita lama-lama Pak, nanti ulang Pak kalau jalan tuh tuh impian tadi tidak bilang impian iya sama impian untuk menjadi baking Manado untuk menjadi yang lebih baik. Orang kan menjalani aja jalan dengan posisi orang harus selalu mensyukuri orang hidup dengan jadi ketua DPRD provinsi. Nggak pernah kita kebayang sebelumnya. Kita sangat syukuri ini. Di sini juga kita bisa melakukan sesuatu seperti yang kita bayangan tadi itu. Ya kalau ada kesempatan berikut partai, dan kita tahu dalam politik itu kayak di Indonesia, itu tetap harus di partai. Orang nggak bisa secara sendiri. Tetap orang harus bernaung di partai, dan tetap orang harus bisa berdinamika. Nah jadi kita berjalan saja. Mengikuti kalau partai ini partai memang suruh tugaskan ya kita jalan, tapi kita sangat bersyukur kita sekarang pernah menjadi ketua DPRD provinsi, dan di sini pun kita bisa melakukan yang seperti kata impian tadi itu. Oke Pak, sukses dengan semua impian. Kita bantu doa. Salam for ibu, salam Pak anak-anak, sehat selalu Pak, stay healthy, stay sama, stay healthy, stay safe. You too. Bye. Oke, itu tadi perbincangan dengan Bapak Andri Ango, Ketua DPRD Sulawesi Utara, dan juga katanya calon wali kota Manado, bakal calon wali kota Manado dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan ini di akhir video seperti biasa kita janji Pak Ngoni Samoa untuk memberikan tips dari Marty Lyons, seorang senior lean practitioner, dan ya kita suami
Tidak lain dan tidak bukan kita punya suami. Dan ini dia. Hi, my name is Marty Lyons. I'm a lean practitioner and I currently work at the Boeing Company. My official title is as a lean practitioner, is to try and figure out how to eliminate wasteful activities from the production process. My real job is trying to figure out how to get people to want to do the things that have to get done. And it's really about changing minds and changing attitudes. When we think about lean at work, we think, well, that's a work activity. When I go home, I get to do what I want. I don't know about you, but I don't like working any harder than I have to. So I always try and figure out how can I make things easy, so that it's less work for me to do, and hopefully I get it done faster. So I'll give you an idea. This is how guys think. You're going to come home, I want to make a pizza, but the instructions say you got to preheat the oven, so that's 10 or 15 minutes, and then you put in for another 12 minutes to cook your pizza, so 22 to 27 minutes later, you have a pizza. Like, this is how I think. I come in, turn on the oven, unwrap the pizza, put it in the oven. It's warmed up for maybe a minute, it's just starting to get warm. I don't care. The pizza can't tell how it's getting hot. It just eventually gets hot, the cheese melts, it cooks, and you're done. So instead of waiting 11 or 12 minutes when the oven's hot, I just put it in right away, and 15, 16 minutes later, I'm done. So I've saved anywhere from 5 to 10 minutes. And I know it may not be a great example, but for guys, that's what matters, is how do you get that food that you want now? Waiting is waste. And that's just one of many readily identifiable things that are wasteful. There's waiting, there's defects, transportation where you're moving things around, there's excessive motion, processing. All these things are wasteful, and you always try and figure out how can you eliminate that or shrink it down to the smallest amount so that you get what you want when you want it. It's really that easy. We can talk more about that. You can go online and look for 5S or 7 Wastes or lean manufacturing, and you will get flooded with ideas on how to do this stuff. But I will tell you this, it is a lot of fun. You get to go to work and think, and you come home and you get to think some more too, and it makes what could be otherwise really boring things a lot more interesting. So there's the tip for the day. Enjoy your day and work smart, not hard. Don't forget to subscribe. Push the button. It's probably over here. You have a great day. Bye.